Oke, break. Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan bahas tentang 5 jenis model bisnis untuk cari cuan tercepat ya. Jadi 5 cara cari cuan tercepat untuk bisnis online gitu. Di sini yang pertama kita langsung aja ya. Basa-basi. Yang pertama itu jasa online. Jadi kita itu menjual jasa ya guys. Karena kita ini dari yang belum online terus ya tiba-tiba harus cari duit di online itu ya, entah itu ya untuk keperluan kebutuhan sehari-hari, dadakan, istilahnya nganggur di rumah itu. Nah, ini kita cara yang paling cepat itu yang menjual jasa online. Kalau untuk kelebihannya jasa online ini apa gitu? Di sini jasa online ini kelebihannya dia ya ada tempat-tempat terpercaya ya, kayak di forum atau di situs jasa online, forum kayak forum ads.id atau Kaskus. Terus kayak di situs ada fiverr.com. Terus di lapak-lapak ya seputar eh, kategori dari forumnya, niche atau bidang forumnya, kayak di internet marketing niche ada forum Digital Point, Warrior Forum. Ya, mungkin kayak di niche film atau di niche apa gitu. Itu juga ada jasa-jasanya gitu. Kemudahannya seperti itu. Jadi apa sih biasanya dalam satu niche itu mereka butuh, ada kesulitan, butuh butuh bantuan gitu. Nah, di sini kita bisa menaruhkan jasanya, entah itu buka lapak di forumnya atau buka lapak di situs jasa. Nah, di sini kita bisa kayak di Fiverr itu kita bisa bentar, ya buka kalau jadi seller ya, switch to buying. Nah, di sini kita bisa lihat pada jualan macam-macam ya, jualan dari grafik desain untuk beberapa kategori, digital marketing, ada video, sosial media, guest posting, affiliate marketing, ada industri, ada yang suka nulis buat ebook, buat podcast, kayak writing postcard, buat bisnis kopi, email kopi semua. Yang suka musik ada jadi penulis lagu, ya dia suka menulis lagu, dia suka nyanyi. Juga ada program developer yang bisa bikin website atau bikin plugin software. Untuk yang suka foto juga ada foto edit, ngilangin background segala macam, foto real estate, event, foto teknik. Dan bisnis juga ada rencana bisnis, ada konsultasi, ada sales, ada lead generation, ada macam-macam, event management. Terus di bidang AI ini yang baru nih, ada macam-macam ya. Ada aplikasi AI, chat GPT, pokoknya semua data, suara, generatif, AI, text to speech segala macam, DALL-E, Artist, Midjourney, AI Stable Diffusion. Dan di sini ada banyak jasa yang bisa dijual. Jangan membatasi diri karena nggak bisa bahasa Inggris. Ya pokoknya kalau kalian udah punya ide ini, ya kalian nggak bisa bahasa Inggris pun bisa menghasilkan dari sini. Ya entah ya cari orang asisten untuk terjemahin atau gimana, atau malah suruh urus akun Fiverr. Ini kalau punya satu akun ya bisa menghasilkan. Contoh kayak di sini. Di sini dia membuat YouTube Short sama 40 video tuh. Yang order 52 order ngantri. Dan ya orderan standar aja $45 ya guys.
Oh, basic ini standarnya ada lagi $70 dan premiumnya $100. Taruhlah yang $45. $45, 52 ngantri. Ini udah hampir, ya, dan ini udah ngorder udah hampir 1000-an ya. Ini udah hampir ya puluhan juta dia sebulan gitu. Jadi dari buat YouTube YouTube short doang ya. Buat channel sama diisi pakai 40 YouTube short seperti ini. Jadi ya macam-macam jasa sih kalau untuk menulis blog, menulis skrip video dan lain-lain yang lagi ngetren. Ini juga bisa dijadiin suatu penghasilan gitu. Jadi pengen ribuan dolar dalam sebulan ya bisa gitu. Daftar aja ke Fiverr, jual jasa yang sesuai minat gitu. Itu aja, diambil mudah. Lanjut untuk yang kedua. Kedua ini Sirtiman harus punya keyboard satu lagi ya. Dropship ini sebenarnya menjual barang orang lain ya di ya entah itu di lapak kita, di website kita, pokoknya intinya orang lain punya barang kita jual di website kita. Caranya gimana? Ya kalau pakai website sih tinggal copy paste ya. Di sini Sirtiman kasih contoh. Ada Shopee. Ada di Shopee, enter Shopee. Nah, di sini Sirtiman kasih contoh. Ini toko Sirtiman yang cari toko. Oke, karena tokonya lagi di offin ya, jadi nggak tampil. Cuma intinya tuh kita jual, ambil barang dari marketplace lain gitu, ambil barang, apalagi barang yang lagi diskon ya, kayak elektronik. Ini misalnya lagi diskon murah atau harga, misalnya jual TV ya, atau yang lagi ini jual STB lah gitu, jual STB digital ready. Di sini ada merek apa, set of box yang Aldo misalnya, kita jual di sini ya, STB Aldo misalnya. Aldo, STB Aldo. Ya, di sini kita bisa jual kayak di sini di shop di sini harganya 160 ya Aldo. Kita jual di Shopee bisa dengan harga 189 atau ya, atau ada yang jual 230 atau yang jual 190 ya, bebas-bebas aja ya. Kalau nah ini jual yang 170 juga bisa gitu. Barangnya sama, cuma di sini ya, di sini juga dia jual barang-barang ini udah star seller, artinya yang beli tuh ada, jalan terus gitu. Ya tinggal gimana caranya biar ya contohnya kayak ini, kita bisa
bisa copy ya, copy gambarnya, copy judul, mau diganti-ganti, diedit lagi boleh, silahkan. Deskripsinya di copy seperlunya, kalau ada link-link dari dia nih dibuang. Nah, ini dicopas ke sini gitu, ke Shopee misalnya seperti itu. Kalau copas itu bebas ya guys, mau ke Shopee, Tokopedia ke Shopee, Shopee ke Tokopedia, atau Bukalapak ke Shopee, Bukalapak Tokopedia. Dan juga jangan membatasi antar marketplace aja, bisa aja dari Tokopedia ke website jualan toko online, atau Tokopedia ke website, Shopee ke website seperti itu. Nah, di sini sebenarnya kalau yang nggak mau ribet website bisa dari Tokopedia, Shopee ke Facebook, misalnya urus Facebook Marketplace. Yang jelas intinya kita ambil dari harga murah, jual harga di atasnya, dapat untung seperti itu. Nah, di sini yang kelebihan kurangannya apa? Kelebihannya gampang lah ya, nggak modal banyak, nggak perlu gudang gitu. Kurangannya apa? Kurangannya paling ya tingkat kepercayaan gitu. Kalau dropship ini biasanya sih ya nggak bisa instan ya, orderannya nggak bisa instan gitu, karena kita nggak punya barang gitu. Kalaupun proses datengin barang ke kita itu agak lama gitu. Dan ini ya kalau ada orang yang minta buru-buru ya nggak bisa gitu, harus nunggu sampai barang dari kita beli datang ke rumah baru dikirim lagi. Jadi nunggu istilahnya 2 hari yang terdekat lah, 2 hari. Kalau kita mau modal dari supplier belinya pakai instan, itu ongkosnya untungnya tambah tipis gitu, bisa aja sih. Ya mana yang ini deh, kalau misal pengen cepat-cepat ya cuma rata-rata kalau instan sekarang tuh ongkos itunya mahal ya, ongkos kirimnya gitu, jadi jauh gitu dibanding dengan jasa pengiriman reguler. Lanjut ke yang bisnis yang model lain ya guys. Yang ketiga ini kita ada bisnis seller atau vendor. Nah, sebenarnya di sini ini kita yang punya barangnya gitu. Di sini kita yang punya barangnya, kita modal beli, dan kita yang cari caloknya, atau cari dropshippernya, atau cari affiliate-nya, seperti itulah. Yang jelas di sini kita kalau jadi seller ini permainannya adalah keuntungannya ya, banyak calo atau dropshipper yang minta itu ya, nawarin produk kita lah, istilahnya seperti itu. Apalagi produk kita tuh udah populer, udah rating bagus, nanti para dropshipper tuh biasanya pada datang gitu, pada datang nawarin. Mereka udah percaya sama lapaknya, udah percaya sama produknya, banyak dicari, mereka pada datang gitu. Itu salah satu kelebihannya. Dan kekurangannya apa? Kalau seller vendor ini ya kita harus capek, sibuk mikirin barang, gudang, kadang harus bayar karyawan untuk kayak jaga gudang. Kalau nggak dijaga gudangnya nanti dibongkar maling gitu. Dan ya urus jasa pengiriman yang jelas ya. Kalau ini urus jasa pengiriman, sebenarnya dari tadi dua itu antara dropshipper atau di sini seller ya, itu sebenarnya ada dua jenis juga gitu. Kayak dropshipper sebenarnya bisa dilakuin di produk yang nggak cuma fisik tapi digital juga. Seller juga kita bisa menjual produk digital ya, kayak aplikasi, kursus, domain, video tutorial atau apa, itu bisa dijual gitu. Video kursus, video langganan apalah, kita bisa jual seperti itu. Nah, di sini ya ada perbedaannya. Kalau barang fisik ngurus gudang, kalau barang yang download kita ngurusnya tempat untuk
naruh filenya gitu biar orang di download. Kayak produk digital kita naruh file di ya kayak Dropbox atau ya mungkin Google Drive seperti itu ya. Cuma ya harus diperhatikan biaya ininya sih, kapasitas kapasitas juga kepercayaannya. Jangan naruh di apa sih situs-situs yang nggak bisa dipercaya gitu meskipun harganya murah. Kalau kayak Google Drive itu kan kita udah terkenal itu, dan itu ya harganya ya emang nggak murah, cuma ya bisa diakalin sih. Kayak ada yang jual ya, cuma tetap harus ada backupnya. Ada yang jual murah lifetime istilahnya versi developer ya, cuma harus dikasih backupnya juga karena suatu waktu ya mereka bisa aja karena mereka juga langganan ke Google Drive ya kadang. Jadi kalau kayak versi developer itu atau versi edukasi itu ya mereka ngajuin proposal belinya pakai atas nama entah itu komunitas atau apa. Jadi ya mereka berhak untuk istilahnya ngejual lagi gitu. Nah di sini kalau kita beli yang versi seperti itu ya harus setiap cadangan. Kadang kalau mereka nggak perpanjang ya udah gitu, file kita langsung dihapus sama Google Drive seperti itu. Ya juga ada opsi-opsi lain sih kayak Dropbox dan ada box.com ya. Ini untuk produk digital. Ini kayak box.com. Taruh konten di sini. Ini situs buat ini aja sih, ngupload file, nyimpen file ya. Harganya macam-macam. Contohnya itu ada yang $15 per bulan, $25 tergantung dari ukurannya. Ada yang sampai 5 giga, 15 giga, 50 giga sampai 150. Kalau tuh kita udah serius bisnisnya model kayak gini ya kita bayar $25 atau $35 nggak masalah gitu. Nah kita ada langganan, ada orang beli langganan ngupload, beli langganan ngupload ya, seperti itu. Jadi ini untuk yang produk digital. Kalau produk yang fisik kayak tadi urusin gudang, urusin ya pokoknya kita jadi seller gitu ya, seller. Next keempat di sini Sirtiman mau flipping ya, masuknya ke flipping. Flipping ini sebenarnya lebih mengarah ke jual beli aset ya, entah itu website, domain atau aplikasi gitu. Karena kadang yang segala satunya itu yang berupa ada royalti atau ada hak-hak jualnya. Nah ini dimasuknya ke flipping lah gitu. Kalau jual beli website karena kita punya kepemilikan, beli nama domainnya atas nama kita, terus mau kepindahin ke orang, ya ini harus proses perpindahan domain seperti itu. Juga jual beli website juga gitu. Kalau website kan sekalian domain sama isi websitenya, semuanya filenya gitu, file templatenya, file pluginnya, file fotonya dan lain-lain. Nah itu kita memindahkan semuanya, kayak memindahkan ya haknya lah, asetnya seperti itu. Ini masuk ke dalam kategori yang flipping ya. Di sini Sirtiman juga udah pernah bikin video tentang flipping. Di sini juga jangan membatasi ya, kalau untuk flipping tuh nggak harus ngandalin situs Flippa aja, tapi juga ada di forum-forum yang situs jual beli. Pokoknya cari aja deh situs jual beli di lokal. Di sini di Flippa macam-macam yang bisa dijual ya. Pertama ada software, blog, ada toko online, ada situs apa, toko Amazon, toko atau yang punya blog AdSense dan lain-lain. Ini bisa dijual gitu. Harga-harganya sampai ya ribuan dolar. Ini sistemnya sistem lelang ya guys. Ini ada yang ratusan ribu dolar, ada yang ini padahal e-commerce ya. E-commerce ini toko online ya, harganya sampai segitu.
Kenapa bisa mahal gitu? Karena dia udah menghasilkan profitnya 2 kali setengah, untungnya juga 2,1 kali dari harganya. Ini kalau otomotif toko online otomotif ini dropship ya, gila dropship, padahal dropship aja keuntungannya 3 kali dari harga jual ini juga. Ya pokoknya udah ada keuntungan lah ya, ini contohnya aja. Kalau mau bayar $3.500 tinggal over gitu. Nama situsnya ini ya, ini dikasih tahu ya, harus login dulu gitu, sign in dulu gitu. Soalnya ya privasi, kadang dicontek isinya segala macam, atau jualan dropship ini ya, TWS seperti itu. Ini juga harganya $1.400, udah ada 19 orang yang ngebit. Jadi di dunia jual beli website ini, di sini nggak cuma jual beli website juga, ada domain kayak tadi, ada software, ada aplikasi ya, seperti itu ya. Ini di dunia ini terjadi apa sih, transaksi besar gitu, jual beli gitu. Di dunia ini terjadi jual beli gitu. Nah di kita kan masih belum belum ya, nggak kepikiran deh ini website kok harganya bisa sampai misalnya ya blog kayak gini, umur umur 6 tahun harganya $500, seperti ini. Dia dropship, jual barangnya gadget untuk laki-laki seperti itu, atau jual iPhone, case iPhone $1.000, usianya 4 tahun, keuntungannya dua kali dari ini gitu. Kalau misalnya kita ya rata-rata sih ya, di sini udah kelihatan tokonya udah hampir 1.000 order, followernya segini ya, pokoknya pendapatannya kurang lebih $800.000 udah sejak diluncurkan, $18.000 ya. Kalau dia dijual cuma $1.000 kan seharusnya ya bisa ini deh, balik modalnya cepat gitu. Nah di sini ya, jumlah barangnya dikasih tahu ada 650, ada berapa sampai ribuan dolar ya, jualan gadget dropship doang gitu ya. Ya makanya ya kadang untuk yang belum paham website, sebenarnya website itu bisa ya, tetap menghasilkan gitu. Orang juga kalau cari barangnya di Google ya pasti diarahin ke websitenya atau ke online yang seperti itu. Nah di sini jadi sebenarnya jadi ajang yang apa ya, ajang untuk cari duit cepat gitu. Kenapa? Karena kalau kita main cepatnya aja ya, kita belilah di orang gitu. Kita beli di orang misalnya $1.000, ini gue tawarin webnya $1.000, kita jual di sini $5.000, udah untung $4.000 gitu. Lelang paling cuma antara 3 atau seminggu, 3 hari sampai seminggu lah ya. Itu duit cepat gitu ya. Kita modal ya, modal belanja ibaratnya, cuma dijual lagi di situ dan keuntungan ya. Firman udah bahas beberapa video tentang flipping ini ya, silahkan di search lagi deh. Nah sebenarnya kelima ini Firman mau lanjut ke kelima ya. Kelima ini sebenarnya apa ya, sebenarnya dibilang cepet tapi nggak. Cuma di sini Sirtiman udah membuktikan gitu. Konten kreator. Konten kreator ini kita ya bisa membuat channel YouTube, bisa membuat fanpage Facebook, bisa membuat TikTok, pokoknya TikTok, cuma larinya lebih mengarah ke di sini cara cepatnya ya guys, entah itu cari 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 apa, yang mau ngiklan atau endorse. Nah ini cara cepatnya seperti itu gitu. Jangan buat konten dari awal nunggu setahun baru monet seperti itu nggak cara cepat tuh. Dan di sini caranya cepatnya seperti itu, malah lebih mengarah ke
kalau punya teman kita beli, kita jual lagi, itu juga bisa cari cepat. Cuma kalau udah punya channel kita beli terus kita jualan endorse, itu juga bisa. Itu zaman dulu sebelum ada channel YouTube, orang pada endorse-nya di blog atau website. Cuma sekarang ada channel YouTube, trafiknya banyak, pokoknya pengunjungnya banyak, dan itu terus bertambah ya, setiap hari ada terus. Jadi orang lebih lebih ya gampangnya mantaunya ke YouTube aja deh gitu. Nah di sini ya nggak cuma YouTube, cuma bisa konten lain gitu, entah di TikTok atau di IG atau di Facebook ya, pokoknya kita membuat konten update. Cuma mengarahnya jangan cuma monet pay per click doang gitu, sampai ke arah endorse atau ke arah iklan seperti itu. Jadi orang pasang iklan di sini, sponsorin deh channel ini, sponsorin deh IG ini, seperti itu. Jadi satu konten isinya ya berbayar lah gitu, ada produk, ada yang membayar gitu, ada yang mensponsorin gitu ya. Nah di sini konten kreator, jadi nggak harus nunggu bisa monet dulu, cuma dia bisa dimanfaatkan secepat mungkin gitu, secepat mungkin jadi cuan gitu. Di sini Sertiman juga udah pernah share ya, ya cara, bentar nih, masih baru-baru apa ya, ini kayak yang tadi yang flipping juga Sertiman udah share, ini $99 dalam 3 hari. Terus untuk, nah ini yang cara 500 subscriber bisa menghasilkan $7.000. Nah ini Sirman share juga gitu. Jadi channel yang istilahnya belum dapat gajian dari YouTube-nya sendiri, yang nggak ngandalin itu deh, itu bisa menghasilkan ribuan dolar gitu. Kalau caranya gimana ya silahkan tonton video yang ini atau pakai kreativitas sendiri, gitu aja lah. Jadi itu ya 5 cara cari duit cuan tercepat. Kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar, juga jempolnya guys, jempolnya nih udah ngajarin ini ya, tutorial yang cari duitnya tuh paling cepet gitu lah, seharusnya kan ya support lah. Oke, jadi itu aja, silahkan yang mau coba juga semangat ya. Gagal atau berhasil di bisnis online itu proses itu, jangan sampai menyerah gitu aja. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Goodbye.